Halo friends, welcome back di YouTube channel Victoria Wong. Dan di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sering banget jadi masalah buat teman-teman di sini yang jualan online, yaitu gimana sih cara bikin produk aku laku di sosial media. Teman-teman di sini yang punya online shop atau mungkin kreator yang punya jualan online atau yang jualan jasa atau produk dan lagi jualan lewat Instagram, lewat sosial media, simak video ini sampai akhir karena aku akan bagiin salah satu tips dasar buat kamu bisa bikin produk kamu laku di sosial media. Sebelum kita masuk ke tipsnya, buat kamu yang pengen belajar lebih banyak lagi gimana caranya bikin konten yang menarik followers di sosial media dan seputar konten marketing buat bisnis atau buat personal branding kamu, langsung aja klik tombol subscribe di bawah karena channel ini akan lebih banyak memberikan konten seputar konten marketing buat teman-teman di sini. Kesalahan yang sering kali aku temuin di teman-teman di sini yang jualan online yaitu melakukan teknik yang namanya hard selling. Nah, hard selling di sini intinya itu kamu langsung post foto produk, foto jualan kamu, foto review kamu tanpa kamu mikirin kira-kira yang lihat konten kamu tuh bakalan tertarik atau enggak. Coba teman-teman di sini coba komen nanti kamu rasanya kayak gimana kalau ketemu postingan jualan di timeline kamu. Nah, aku cukup yakin mayoritas akan ngomong kalau merasa nggak tertarik atau skip aja atau bahkan mentok-mentok paling cuma di like tapi nggak bener-bener diperhatiin captionnya, belinya di mana dan sebagainya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena yang namanya sosial media, orang datang ke sosial media itu untuk dihibur, untuk diberikan informasi atau untuk mempelajari sesuatu. Nah, orang bukan datang ke sosial media untuk dijualin atau mencari produk. Beda halnya kalau orang datang ke marketplace. Marketplace di sini seperti kalau yang teman-teman tahu di luar negeri ada Amazon, kalau di Indonesia ada Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nah, kalau mereka datang ke marketplace, mereka sudah punya pikiran kalau mereka tuh mau beli barang, oke? Karena itulah kalau nunjukin produk langsung di marketplace itu udah tepat banget karena memang mereka mikirnya aku perlu cari barang ini dan aku perlu produknya harus beli sama siapa. Tapi kalau orang ke sosmed, terutama buat teman-teman di sini, aku cukup yakin kamu ke sosmed untuk berinteraksi, untuk dapat sesuatu yang lucu, dapat sesuatu yang informatif, yang kasih kamu entertainment dan sebagainya. Nah, inilah yang jadi kesalahan besar buat teman-teman di sini yang jualan online via sosmed, yaitu mengambil pemikiran marketplace, yaitu langsung aja posting foto produk, posting portofolio tanpa mikirin kalau sebenarnya orang nggak tertarik. Nah, yang bisa kamu lakukan untuk menghindari hard selling ini yaitu posting konten yang aku sebut konten soft selling. Nah, konten soft selling di sini intinya adalah kamu bukan jualan produkmu, tapi kamu jualin manfaat dari produk kamu. Oke, manfaat ini bukan berarti harus sesuatu yang kayak ini produknya obat apa dan manfaatnya bisa menyembuhkan apa, bukan. Tapi ini bisa juga berupa pengalaman, bisa juga berupa rasa bahagia yang bisa orang lain dapatkan begitu dia dapat produk kamu. Nah, jadi yang di highlight atau ditonjolin itu bukan produk kamu, tapi apa yang orang dapatkan. Oke, ini misalnya kalau kamu jualan fashion. Nah, orang beli baju tuh buat apa sih? Orang beli baju itu bukan karena bajunya, tapi karena penampilan yang akan dia dapatkan setelah pakai baju itu. Makanya kenapa kalau produk-produk baju dipakai selebgram, dipakai selebriti, biasanya harganya bisa lebih naik. Kenapa? Karena orang pengen supaya berpenampilan menarik seperti si seleb A, seleb B, seleb C. Oke? Nah, karena itulah dia beli baju. Nah, berarti fokus konten kamu itu bukan ini baju saya, beli sekarang segala macam, bukan. Tapi fokus konten kamu adalah gimana kamu bisa bikin dia lihat penampilan apa yang dia dapatkan setelah pakai baju kamu. Misalnya, kamu bisa posting konten OOTD, Korean drama yang lagi ngetrend kayak gini, itu bajunya
Kalau kamu mau penampilannya sweet, bisa pakai kombinasi seperti ini loh. Terus kamu selipin ada baju kamu di sana. Atau misalnya kamu bisa posting kalau kamu mau berpenampilan formal kayak artis ini, kamu bisa pakai inspirasi outfit yang ini. Oke, jadi kembali lagi tergantung target market kamu siapa dulu. Ini sudah pernah aku jelasin di video yang ini. Kalau target market itu sangat-sangat penting. Nah, setelah kamu udah tentuin target market kamu siapa, kamu tahu dia itu suka nge-follow siapa aja dan minatnya apa. Dari situ kamu mulai bikin konten yang bisa menarik perhatian dia. Jadi tujuan konten kamu itu bukan ngejualin dia produk baju kamu, tapi ngejualin apa rasanya pakai baju kamu. Misalnya aku kasih contoh yang lain di bidang makanan ya, karena teman-teman di sini juga banyak yang jualan makanan. Misalnya kamu jualan catering dan kamu tahu kamu pengen spesifikin catering kamu ini buat catering sehat, yang dimana cateringnya ini memang buat khusus orang-orang yang diet, yang lagi nggak pengen nambah berat badan dan sebagainya. Oke, nah berarti kamu udah tahu benefit dari catering kamu. Nah berarti kamu juga bakalan nargetin orang-orang yang mungkin sekarang lagi sedang bermasalah dengan berat badannya, lagi pengen diet. Oke, karena itu misalnya kamu bisa bikin konten alasan kenapa kamu udah olahraga terus-menerus tapi berat badannya nggak turun-turun. Nah, dari situ kamu bisa bahas alasannya itu yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa. Nah, di terakhir kamu bisa bahas salah satu alasannya karena dia nggak punya pola makan yang baik, karena dia nggak memperhatikan apa yang dia makan. Nah, solusinya kamu bisa tawarin di akhir, kamu bisa langganan jasa catering kami. Oke, nah kira-kira mulai nangkep ya. Jadi yang di featuring itu bukan kayak ini jasa catering saya, beli jasa catering saya karena punya benefit pengirimannya cepat segala macam. Ya itu nggak apa-apa untuk kamu jelasin, itu nggak apa-apa. Tapi selain dari itu, kamu juga harus bisa ngejelasin kira-kira apa yang orang dapatkan begitu mereka berlangganan jasa catering sama kamu, begitu mereka ngambil makanan kamu, begitu mereka nyicipin makanan kamu. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu yang lain contohnya skincare, salah satu produk yang cukup ngetren di 2020 lah ya. Nah, skincare ini misalnya kamu mau jualin skincare bikinan kamu. Nah, berarti kamu bisa bikin konten misalnya skincare yang cocok buat kulit kamu atau skincare yang cocok berdasarkan tipe-tipe kulit yang beda. Nah, di situ kamu mulai bahas kalau kulitnya begini, skincare-nya harus begini. Nah, di akhir kamu selipin. Nah, buat kamu yang pengen solusi skincare yang tepat, apalagi kamu yang kulitnya kering misalnya, nah kamu bisa cek link di bio kami atau cek toko kami di link ini dan sebagainya. Jadi intinya kamu sisipin itu sesuatu sebagai yang soft selling. Jadi nggak terlalu keras, tapi kamu sisipin di akhir dan secara sadar nggak sadar itu masuk ke dalam pikiran orang yang lihat konten kamu. Karena gini, dia tertarik ngeklik konten kamu, oke? Nah begitu dia ngeklik konten kamu, dia masih dapat nilai atau manfaat dari konten kamu, sehingga dia pun nggak merasa kayak dijualin. Dan di akhir, kalau kamu selipin produk kamu, dia melihatnya bukan sebagai dia dijualin, tapi dia ngelihat kamu lagi nawarin solusi loh buat masalah dia. Oke, karena dia udah sadar, oke, berarti si ini pembahasannya bagus nih, kontennya soal skincare bagus nih. Nah, sekarang berarti aku kayaknya bisa percaya dia untuk menjadi solusi atas masalahku. Nah, sama halnya kayak tadi, catering sehat. Kamu selipin di akhir, dia nggak akan merasa dijualin, tapi dia akan merasa kalau, oh, ini orang cuma lagi nawarin solusi atas apa yang aku hadapin. Gitu. Dan entah itu dia akan ngambil atau enggak, dia tetap merasa kalau dia tuh nggak dijualin, dan ini pun akan menimbulkan rasa nyaman di dianya. Jadi dianya mau lihat konten kamu, dianya mau share konten kamu, dia mau like, dia mau komen dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah trik yang sederhana, simple, yaitu namanya soft selling. Yang customer mau itu bukan produknya, tapi yang customer mau adalah hasil dari si produk itu. Dan tujuan konten-konten tadi, konten-konten soft selling tadi, itu adalah untuk menyampaikan benefit atau hasil dari produk yang kita jual. Sama seperti skincare tadi, yang orang mau itu bukan skincare ya, tapi wajah mulus yang dia dapatkan dari si skincare itu. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang merasa jualannya masih belum laku segala macam, coba ubah konten kamu ke arah konten soft selling. Bukannya artinya kamu lupain hard selling, nggak apa-apa. Itu kalau konten hard selling,
kamu seimbangin aja. Misalnya 80% kamu selipin konten soft selling, 20%-nya baru kamu hard selling, kamu kasih foto produk dan sebagainya. Nah, terus kayak di feed kamu mayoritas ngebahasnya soal konten soft selling. Di story baru kamu ngebahas yang agak hard selling. Kenapa? Karena di story setidaknya yang ngepoin story kamu itu adalah followers kamu. Dia jauh lebih enak atau dia jauh lebih mudah berkomunikasi sama kamu atau dia jauh lebih memahami kamu dibanding kamu ngeprospek orang asing. Karena kan di feed kamu tujuannya kalau kamu bikin konten di feed itu adalah supaya si Instagram atau sosial media ini bisa promote konten kamu ke orang lain, ke orang-orang asing. Nah, orang-orang asing kalau belum apa-apa udah langsung dijualin, langsung ilfil. Ibaratnya kayak kita belum apa-apa langsung nembak orang, padahal orang itu belum ada hubungan sama kita. Nah, sama halnya gitu, jadi kalau di feed, coba fokus ke konten soft selling, sedangkan kalau di story, kamu bisa selipin konten hard selling. Jadi itu dia tips singkat buat teman-teman di sini yang mau jualan online di sosial media. Nah, ingat pada akhirnya kuncinya untuk bisa bangun konten kamu di sosial media, jualan di sosmed itu adalah gimana caranya kamu bisa membangun hubungan atau interaksi antara kamu dan antara calon-calon customer kamu dan followers kamu. Karena pada akhirnya kita bangun bisnis juga bukan hanya mencari customer, tapi bagaimana kita bisa membangun hubungan atau relationship baik dengan mereka. Inilah kunci yang akan bikin mereka percaya terus sama kita dan bahkan percaya untuk membeli di kita karena sudah terbentuk hubungannya. Oke? Nah, jadi itu dia. Selamat praktekin dan jangan lupa juga untuk kepoin konten-kontenku lain yang ada di sini buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak seputar cara bikin konten yang menarik di sosial media. Itu aja, semangat mulai konten dan sampai jumpa di video berikutnya.